Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey DK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas tentang episode terupdate Ultimate Arc. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-8 yang berjudul Eternate Carnage. Jadi untuk episode kali ini akan memunculkan kaiju atau monster sebelumnya dari serial Ultra Q, yaitu Carnage, tapi dalam versi internet. Di sini pada episode ke-8 ini juga yang dimana membicarakan tentang aplikasi HoshiPay yang sering digunakan oleh seluruh warga yang ada di kota Hoshimoto, terutama untuk si Yuma yang juga memiliki aplikasi tersebut untuk menggunakan keperluannya demi mengisi kehidupannya sehari-hari. Oke, jadi pada episode ini yang dimana mereka memiliki sedikit kendala, yang dimana di kantor Skip itu terpaksa harus mematikan seluruh tenaga listriknya, yang dimana akhir-akhir ini mereka mengalami tagihan listrik yang cukup mahal, yang mungkin karena sering digunakan ya untuk keperluan mereka dalam menyelidiki beberapa kasus seperti dari episode sebelumnya, yang pada akhirnya bukan sebelumnya, bahkan si Ishido pun harus menghemat untuk meminum kopinya selama dia menjalankan periode itu juga, yang pada akhirnya si Ishido itu harus meminum kopi sebanyak 3 kali sehari. Kayaknya nggak ada bedanya dari kebiasaan yang seperti biasanya itu. Tapi di sini pada akhirnya si Ishido pun mengajak si Yuma untuk streaming lewat aplikasi HoshiPay, yang dimana selain menggunakan keperluan mereka sebagai uang untuk mengisi kehidupan mereka, di sini mereka bisa mendapatkan penghasilan sedikit demi sedikit untuk bisa membiayai tagihan untuk tenaga listrik di kantor Skip. Ya, meski dengan ide yang dibuat oleh si Ishido, tetap aja mereka tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Ini mengingatkan kita di serial Ultraman Orc, yang dimana mereka pada awal membuat sebuah situs, ya mereka jadi sepi pelanggan gitulah ya. Yang pada akhirnya si Ishido mendapatkan ide lainnya, yang dimana dia mencoba untuk menggunakan konten dengan menggunakan data rahasianya tim Skip ataupun JDF ya. Itu membuat Yuma yang sempat ragu dengan ide tersebut mencoba membujuknya agar tidak memakai ide tersebut agar tidak terbocor rahasianya. Ya, pada akhirnya di saat mereka berdiskusi dengan si Pak Ban, si Pak Hiroshi maksudnya, yang pada akhirnya si Pak Hiroshi merasa kalau ide itu cukup sulit karena harus mengisi beberapa hal untuk mereka lalui agar bisa memakai konten untuk streaming demi mendapatkan penghasilan di HoshiPay. Ya, pada akhirnya juga si Pak Hiroshi memberikan saran untuk mengikuti streamer yang lainnya, ya dimana di antara streamer yang mereka lihat adalah yang paling atas itu adalah Eternate Carnage. Ya, kalau dilihat mereka pasti menebak kalau ini mungkin akan menjadi kasus mereka untuk berikutnya, karena pada saat itu juga belum ada laporan tentang monster yang muncul di streamer tersebut, yang dimana streamernya cukup banyak mendapatkan penghasilan karena monster yang cukup imut banget. Yang pada akhirnya si Ishido mencoba untuk berkolaborasi dengan Carnage, dan benar saja mereka pun mendapatkan kolaborasi secara langsung lewat telepon, sekaligus menjadi kasus baru mereka yang akan
mereka tangani di episode kali ini. Kemudian di tempat perusahaan Hoshipei, di sini mereka bertemu dengan CEO Hoshipei-nya. Ya, dia merupakan seorang perempuan. Ya, kita panggil saja CEO saja ya. Yang dimana dia juga membicarakan tentang kesuksesan Hoshipei yang sangat drastis banget populer di kota Hoshimoto, dan sekaligus menjelaskan tentang situasi yang mereka hadapi saat ini dengan masalah yang mereka punya, yang dimana mereka mendapatkan masalah tentang Kanegon yang mereka buat, yang ternyata sebuah AI alias internet Kanegon, yang dimana si Kanegon itu kehilangan kendali. Ya, seperti yang teman-teman semuanya tahu ya, kalau Kanegon itu lebih suka makan uang, apalagi memakan uang koin. Yang Hoshipei itu juga menyediakan fitur koin juga untuk membayar beberapa keperluan mereka di setiap toko ataupun penjualan di pasaran lainnya. Cuman yang menjadikan permasalahannya adalah akibat si Kanegon yang kehilangan kendali, yang lapar banget akan koin uang. Di sini pun si CEO menjelaskan tentang situasi yang dimaksud, tentang dimana kita membayar akan kembali kepada pemiliknya atau pembuat aplikasi Hoshipei itu sendiri. Yang pada akhirnya dengan mengembalikan dari setiap konsumen ke konsumen lainnya atau segala macam itu, ya pada akhirnya akan menimbulkan kerugian besar karena tidak akan memunculkan uang kepada beberapa pengusaha lainnya yang sering menggunakan Hoshipei sebagai streamer untuk penghasilan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang menimbulkan toko tersebut akan bangkrut secara belahan-lahan. Wah, ya pada akhirnya si CEO yang telah menjelaskan semua itu, Yuma dan juga Ishido mendengarkan situasi yang cukup gawat. Pada akhirnya mereka pun menjalankan rencana untuk bisa menetralkan pembelajaran kepada Kanegon dengan metode konsep pembelajaran yang dibikin oleh si CEO itu, atau bisa kita panggil Kak CEO kali, mungkin jauh lebih baik panggilannya. Oke, di sini pun di kata skip, dimana mereka berkumpul ya, bahwa mereka mencoba menyusun seperti yang diminta oleh Kak CEO, yang dimana setiap dia menyelesaikan selesai streaming maksudnya, dia bakal kembali ke balon udara. Kayaknya bukan balon udara sih, tapi apa sebutannya ya? Kalau teman-teman semuanya tahu, silahkan kalian komen di bawah ini. Intinya, di saat Kanegon telah menyelesaikan streamingnya, dia bakal kembali ke balon udara itu, yang dimana dia akan mencari beberapa uang yang ingin dia konsumsi agar dia terlepas dari rasa laparnya itu. Dan pada saat itu juga si Kak CEO bersama Karin menyatukan ide mereka untuk memberi metode konsep pembelajaran kepada Kanegon yang berupa pil. Lalu pada akhirnya rencana mereka pun dimulai, yang dimana si Kanegon kembali ke balon udara itu. Tapi gak taunya balon udara tersebut itu seperti semakin dekat di lokasi Yuma dan Ishido berada. Ya pada akhirnya mereka pun harus pergi dari situ. Tapi tidak dengan Yuma ya, yang pada akhirnya dia coba menghentikan Kanegon dengan kekuatan Ultraman Ike, lalu masuk ke dalam balon udara. Tapi bukan masuk sendiri ya, tapi kayak emang digenggam oleh Kanegon yang benar-benar lapar akan koin uang. Dan di saat Kanegon tarik pun, ya pada akhirnya dia kecewa bahwa ia tarik itu bukan uang. Ya, di sini pun terjadi
petualangan yang cukup absurd ya. Karena di saat Ark kena serangan dari Kanegon, di sini Kanegon bisa mendapatkan uang koin dengan menyerang Ark secara langsung. Ya, kita pun juga tidak mengerti tentang bagaimana untuk bisa menghentikan rasa laparnya Kanegon akan uang koin gitu. Lalu pada akhirnya si Katlin pun mengirimkan AI Yuppie ke bukan streamer sih, tapi ke jaringan Hoshipei, ke balon udara itu. Dan saja si Yuppie pun jadi terasa seperti sebesar raksasa setara dengan Ark dengan Kanegon. Lalu di saat petualangan itu berlangsung, si Kanegon secara tidak sengaja menemukan sumber uang koin itu berada. Ya, padahal itu milik semua pengguna aplikasi Hoshipei itu sendiri yang untuk menggunakan kehidupan mereka masing-masing. Pada akhirnya dia memakan seluruh penghasilan Hoshipei untuk dirinya sendiri. Ya, pada akhirnya memperbesarkan dirinya sendiri itu. Agak absurd juga sih. Di saat mereka lihat si Kanegon cukup besar pun, Ark dan Yuppie masa tidak punya pilihan lain selain kabur dari dari Kanegon yang sangat jumbo itu. Dan selain itu juga dengan keterbatasan jaringan internet Hoshipei itu membuat Yuppie jadi hilang pada TKP itu juga, lalu menyisakan pil yang tertinggal di servernya Hoshipei untuk bisa mengalahkan Kanegon. Ya, rasa untuk beruntung banget bahwa Ark masih bisa berada di server tersebut karena emang ditarik secara langsung dari luar. Yang pada akhirnya dengan menggunakan armor Luna, Ark bisa memancing Kanegon untuk bisa memakan pil tersebut yang awalnya sempat dimuntahkan atau diludah keluar dari mulutnya itu. Pada akhirnya dengan shieldnya atau tameng Luna Armor pun, si Ark pun menjadikan sebuah ilusi bagi tamengnya sebagai uang koin yang disertakan pil konsep pembelajaran untuk si Kanegon. Ya, pada akhirnya dengan memberikan tameng sebesar itu ke dalam mulut Kanegon, pada akhirnya Kanegon berhasil kembali menjadi kecil setelah seluruh uang koinnya dikeluarkan semuanya karena pengaruh dari pil itu. Dan pada akhirnya si Kanegon pun kembali jadi normal, meskipun agak membuat kita jadi terheran-heran itu konsep episode seperti ini gimana gitu. Episodenya terjadi di mana-mana ya. Ya, namanya juga menghibur lah ya, harap dibacain saja. Dan di sini pun pas streamer yang memiliki aplikasi Hoshipei yang sering menonton Kanegon, pada akhirnya mereka bisa berjumpa langsung di hadapan mereka. Ya, pada akhirnya mengelilingi Kanegon untuk membiarkan keberadaannya. Lalu pada akhirnya cerita pada episode kali ini pun berakhir. Baiklah, untuk episode ini juga sangat menghibur ya, dengan cara absurd yang dibuat oleh Surabaya Production. Aduh, pokoknya konsepnya beragam dah, sangat sulit untuk dikatakan. Tapi kalau teman-teman semuanya yang sudah menonton sudah mengerti lah apa yang kemasuk ini. Lalu selanjutnya di episode berikutnya akan menjadi fokus ke Rin untuk sekalinya lagi, yang dimana dia memiliki kenalannya di masa kuliahnya. Ya, mungkin akan menjadi masalah bagi si Rin ya, tapi kita gak tahu bagaimana si Rin itu bisa kembali secara cepat atau segala hal macam yang membuat ia tetap bertahan untuk bekerja di tim Skip. Ya, pokoknya nantikan aja untuk pembahasan episode Ultimate Arc berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih. Semoga terus seperti biasanya, jangan lupa like,
komen, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/share-video-cat. Apabila ada kesan dan kekurangan setelah apa yang aku mau coba kepada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon mohonkan sebesar saya karena gue bukan melakukan sebenarnya dengan seperti itu. Sampai cinta, sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.